Saya tidak mau menafikan realitas yang saudara alami. Mungkin saat-saat ini ada yang bergulat dengan masalah kesehatan. Terbayang hal-hal buruk terjadi di depan. Sebagian bergumul dengan keluarga. Rumah tangga yang dibangun bertahun-tahun kini berada di ujung tanduk. Apakah pernikahan ini bisa dipertahankan? Ada yang terpuruk. Hari rasanya bergerak lambat. Pikiran berpacu cepat, malam tidak mampu menidurkan. Bayang-bayang persoalan terus berkelebat. Air mata itu yang selalu menemani malam, sementara yang lain berhitung dengan hari. Sampai kapan pandemi ini usai? Semua dibuat terpuruk dan ambruk. Pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Mungkin saudara bertanya, apa yang harus saya lakukan dengan kondisi saya seperti ini? Izinkan saya menuturkan beberapa kisah. Dari situ saudara tahu apa yang harus dilakukan dan mengapa harus melakukannya. Pada masa-masa awal pembangunan kampus Dallas Theological Seminary, masih ada kekurangan dana sebesar $10.000 agar pembangunan tetap berjalan. Dalam pertemuan doa, teolog terkenal Harry Ironside yang juga dosen di kampus tersebut berdoa, "Tuhan, Engkau memiliki ternak di 1000 bukit. Tolong jual beberapa dari ternak itu untuk membantu kami memenuhi kebutuhan ini." Tidak lama setelah pertemuan doa, cek sebesar $10.000 tiba di kampus. Dikirim oleh seorang teman yang tidak tahu tentang kebutuhan mendesak atau doa Ironside. Pria itu hanya mengatakan uang itu berasal dari penjualan beberapa ternaknya. Doa adalah teknologi jaringan tercanggih dari surga yang dioperasikan di bumi. Ketika kita berdoa, transmisi dari roh kita dipancarkan ke surga. Doa-doa itu ditempatkan di mezbah emas di hadapan tahta rahmat Allah. Doa-doa itu dipancarkan kembali ke bumi untuk menyatakan kerajaan Allah datang dan kehendaknya berlaku. Transmisi surga itu bisa diteruskan ke siapa saja dan apa saja yang Tuhan mau untuk memenuhi tujuannya, melampaui apa yang kita pikirkan atau doakan. Mungkin itu tidak pernah muncul dalam pikiran dan hati kita. Keadaan tampak suram bagi anak-anak panti asuhan Josh Muller di Ashley Down di Inggris. Sudah waktunya sarapan tetapi tidak ada makanan. Seorang gadis kecil yang ayahnya adalah teman dekat Muller sedang berkunjung ke rumah. Muller meraih tangannya dan berkata, "Datang dan lihat apa yang akan dilakukan Bapa bagi kita." Di ruang makan, meja panjang ditata dengan piring kosong dan gelas kosong. Tidak hanya tidak ada makanan di dapur, tetapi juga tidak ada uang di rekening panti asuhan. Muller berdoa, "Bapa yang terkasih, kami berterima kasih kepadamu atas apa yang akan Engkau berikan untuk kami makan." Segera mereka mendengar ketukan di pintu. Ketika mereka membukanya, di sana berdiri tukang roti lokal. "Pak Muller," katanya, "saya tidak bisa tidur tadi malam. Entah bagaimana saya merasa Anda tidak punya roti untuk sarapan. Jadi saya bangun jam 2 dan memanggang roti untuk anak-anak." Muller berterima kasih padanya dan memberikan pujian kepada Tuhan.
Segera ketukan kedua terdengar. Ada tukang susu. Gerobaknya rusak di depan panti asuhan. Dia berkata bahwa dia ingin memberikan anak-anak susu itu agar dia bisa mengosongkan gerobak dan memperbaikinya. Saudara, itulah teknologi doa. Doa menghantarkan kebutuhan kita kepada Tuhan, dan Tuhan sumber semua yang kita butuhkan, mengarahkan doa kita kepada jawaban yang tepat. Dia membuat pengusaha roti tidak bisa tidur. Dia yang membisikkan kata kepada peternak untuk mengirimkan cek. Dia membuat gerobak tukang susu rusak di depan panti asuhan. Dia membuat Raja Ahasveros tidak bisa tidur dan mendorongnya untuk membuka dokumen negara. Dari situ Mordekai dipromosikan. Dan banyak hal-hal ajaib dia buat. Ketika doa sampai ke surga dan dikembalikan ke bumi, itu bisa mengubah orang, alam, keadaan, atau apapun bagi kemuliaan dan tujuan Tuhan. Doa menghasilkan divine connection.